Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini kita akan bahas tentang Corporate Social Responsibility atau yang biasa dikenal dengan CSR. Penasaran nggak sih apa itu CSR? Yuk biar nggak penasaran, langsung simak video berikut ini. Kami kelompok 4 terdiri dari Lutfiatul Khairunisa dengan NIM 2005021100065, Cynthia Nindi Karina dengan NIM 2005021100074, Dara Ariska Caniago dengan NIM 2005021100076, Putri Wulandari Hari Rahman dengan NIM 2005021100077, Nurul Fatimah dengan NIM 2005021100082, Desi Pratiwi dengan NIM 2005021100083, Devi Dwi Nur Safitri dengan NIM 2005021100129, Yuli Kartika 195201117, dan Ahmad Subaidi 185200082. Pengertian CSR, sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Model pelaksanaan CSR. CSR memiliki bentuk yang sangat beragam, di mana setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam melaksanakannya. Biasanya, perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut ini. Metode yang pertama adalah keterlibatan langsung. Merupakan sebuah metode di mana perusahaan yang akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum, misalnya perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Metode yang kedua adalah melalui yayasan atau organisasi sosial, yaitu sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun yayasan sosial sendiri. Metode yang satu ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara maju. Tujuan dari model CSR ini yaitu membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Contoh-contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan yang kemudian digunakan sebagai media untuk memberikan bantuan kepada masyarakat umum adalah Yayasan Coca-Cola Company, Sahabat Aqua, dan Dharma Bakti Astra. Kemudian metode yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Model yang satu ini dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar atau pihak lainnya. Mitra yang diajak bekerja sama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial, entah itu lembaga sosial yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah dan lainnya. Contohnya adalah PMI atau Palang Merah Indonesia. Dengan menggandeng PMI, perusahaan bisa melakukan acara donor darah yang dapat diikuti oleh karyawan maupun masyarakat secara umum. Sehingga hal tersebut akan mendorong siapapun untuk ikut menolong sesama melalui donor darah. Kemudian ada dompet duafa, yaitu melalui lembaga ini perusahaan bisa menyediakan jasa atau layanan pengelolaan dana sosial, misalnya dana kemanusiaan, sedekah, zakat, dan lainnya. Kemudian metode yang keempat yaitu bergabung dengan konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan untuk melakukan sebuah proyek, di mana proyek tersebut merupakan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya, proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah,
pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan. Baik, selanjutnya adalah tujuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Secara umum, terdapat 3 tujuan utama dari CSR. Yang pertama adalah nama baik dan citra perusahaan. Program CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, dengan melaksanakan program CSR, maka perusahaan tersebut juga dapat meningkatkan citra dan nama baik perusahaan di lingkungan sekitar dan juga ke semua stakeholder atau orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sehingga hal itu akan sangat berpengaruh bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Tak hanya itu, program CSR juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Adanya sebuah perusahaan di suatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak-pihak yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu cara agar masalah yang ada di sekitar bisa terselesaikan yaitu dengan mengadakan program CSR. Masalah yang ada bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Adanya program CSR menjadi salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Penjelasan manfaat Corporate Social Responsibility. Terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat untuk perusahaan. Manfaat untuk perusahaan yang perlu Graduate ketahui yaitu ada 3. Yang pertama, untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk suatu program tertentu. Yang kedua, manfaat untuk masyarakat umum. Manfaat yang akan didapat oleh masyarakat umum yaitu meningkatkannya kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program Corporate Social Responsibility secara langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga, manfaat untuk pihak lain. Program Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja, akan tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapat oleh para pemegang saham antara lain perusahaan yang akan mendapatkan citra yang baik, sehingga dapat menambahkan kemungkinan adanya investitor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasakan terbantu dengan adanya program Corporate Social Responsibility mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis program Corporate Social Responsibility. Yang pertama, Cause Promotions. Cause Promotions merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan. Tujuan lain dari jenis CSR ini yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Dalam melaksanakan programnya,
Nantinya pihak perusahaan akan memberikan dana serta sumber daya sebagai upaya mendukung kegiatan sosial, mulai dari kegiatan community service dan kegiatan donasi. Yang kedua yaitu cause-related marketing. Jenis program CSR ini mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu, supaya dapat mendukung kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, dana yang akan diberikan nantinya disumbangkan kepada pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu corporate societal marketing. Tujuan dari jenis program CSR ini yaitu agar dapat membantu dalam mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Jenis CSR ini dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan berupa isu kesehatan, lingkungan, dan yang lain. Yang keempat yaitu corporate philanthropy. Jenis CSR ini dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana. Contohnya program sumbangan dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, jenis program CSR yang kelima yaitu community volunteering. Jenis CSR ini dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Biasanya, perusahaan akan melibatkan sejumlah karyawannya untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela dalam berbagai aktivitas yang bisa mendukung keberlangsungan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Yang keenam yaitu rehabilitasi alam. Dalam program CSR ini, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, terutama perusahaan yang menghasilkan limbah. Contoh program rehabilitasi alam yang biasanya dilakukan yaitu penanaman bakau, reboisasi hutan, penanaman bibit tanaman produktif, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu pengelolaan limbah lingkungan. Program CSR ini bertujuan untuk meminimalisir toksisitas limbah, sehingga ketika membuang limbah hasil produksi, maka limbah tersebut tidak akan merusak lingkungan sekitarnya. Untuk melakukan program ini, pihak perusahaan perlu memilih dulu jenis limbahnya, mulai dari limbah organik, beracun, dan anorganik. Kemudian, pihak perusahaan wajib mengelola limbah tersebut dengan cara mengolahnya menggunakan teknik khusus yang sesuai supaya bisa diserap oleh alam dengan baik. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sumber energi terbarukan. Dalam program ini, perusahaan dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti air, angin, dan tenaga surya. Tujuan dari program ini yaitu agar perusahaan bisa ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang sudah mulai terancam punah, seperti gas alam dan minyak bumi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh program kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, di bidang ekonomi, perusahaan dapat membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan, mengembangkan UMKM yang ada di sekitar perusahaan, atau memberikan bantuan dana modal untuk masyarakat, untuk usaha masyarakat di sekitar. Yang kedua, di bidang kesehatan, yaitu perusahaan dapat menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat secara umum ataupun karyawan, melakukan program vaksinasi secara gratis ataupun dapat memberikan pengobatan secara gratis. Yang ketiga, di bidang lingkungan, perusahaan dapat melakukan program kegiatan CSR di bidang lingkungan seperti
melakukan program pengolahan limbah, lalu mencegah polusi baik itu polusi udara, air ataupun tanah, dan perusahaan dapat juga melakukan penanaman pohon. Lalu yang keempat di bidang infrastruktur, perusahaan dapat menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana umum, ataupun perusahaan dapat melakukan perbaikan jalanan umum. Yang kelima di bidang budaya, perusahaan dapat mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan seniman di sekitar perusahaan, ataupun juga dapat melestarikan budaya serta karya seni. CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi, teman-teman di sini semua sudah tahu ya, pentingnya CSR bagi sebuah perusahaan. Baik, di sini saya dan teman-teman mohon pamit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.